Saya ingin luruskan satu hal dulu. I Want to Eat Your Pancreas bukanlah film zombie ya, tapi lebih mengarah ke film drama romantis. Film ini diadaptasi dari novel karya Yoru Sumino dengan judul yang sama, yang juga diadaptasi menjadi manga series dan juga live action movie pada tahun 2017. Lalu kemudian muncul pertanyaan, apakah film ini berhasil membuat orang-orang tergugah dan menangis di akhir filmnya? Videonya dimulai. I Want to Eat Your Pancreas cukup mirip dengan movie anime A Silent Voice yang rilis tahun 2016 dan juga film Hollywood remaja berjudul The Fault in Our Stars. Secara garis besar, I Want to Eat Your Pancreas mengisahkan seorang gadis bernama Sakura dengan penyakit pankreas akut yang membuat ia didiagnosa akan meninggal beberapa bulan lagi. Sakura lalu bertemu dengan seorang pria pendiam yang menarik perhatiannya, dan kemudian Sakura memutuskan untuk menjadikan pria itu sebagai teman yang akan menemani Sakura hingga akhir hayatnya. Saat saya menonton film ini untuk pertama kalinya, saya langsung mengetahui kalau film ini dibuat untuk membuat penontonnya menangis di akhir filmnya dengan romansa melodrama yang cengeng tentunya. Tapi lebih dari itu, Shinichiro Ushijima, sutradara sekaligus penulis skenario film ini, ternyata memiliki visi yang lebih baik dan lebih besar dari apa yang saya duga. Ia juga menyematkan pesan-pesan agar penontonnya bisa tenggelam dalam renungan kehidupan, lalu bisa terbebas dari tekanan, dan merayakan indahnya hidup yang dibungkus dengan begitu menarik dalam film ini. Membahas lebih lanjut mengenai pesan yang disampaikan dari film ini, kebanyakan dipicu oleh sifat Sakura yang tetap tersenyum dan riang gembira meski pankreasnya akan membuat dia meninggal. Namun hingga akhir film, tidak ada detail apapun mengenai penyakit apa yang sebenarnya diidap oleh Sakura. Salah satu penyakit berbahaya yang menyerang pankreas adalah pankreatitis, yang membunuh DJ Avivi, yang mungkin juga penyakit yang diidap oleh Sakura. Nah, dilansir dari WebMD, pankreatitis adalah penyakit di mana bagian pankreas mengalami peradangan. Pankreas sendiri merupakan salah satu organ penting dalam tubuh yang memiliki dua tugas utama, yaitu pertama, memberikan enzim pencernaan yang kuat ke dalam usus kecil untuk membantu kamu dalam mencerna makanan. Kedua, melepaskan insulin dan glukagon ke dalam aliran darah. Hormon-hormon ini membantu tubuh kamu untuk mengendalikan bagaimana pankreas mengolah makanan yang masuk ke dalam untuk dijadikan energi. Perlu diketahui juga bahwa gejala yang ditimbulkan akibat dari penyakit pankreatitis dapat datang dan pergi secara cepat, atau bisa juga justru menjadi masalah kronis. Perawatan pengobatan yang dijalani tentu akan tergantung pada seberapa parah pankreatitis yang diidap oleh penderita. Kebanyakan orang yang menderita pankreatitis akut atau kronis mengalami nyeri pada bagian perut di sebelah kiri tengah. Pada umumnya, itu adalah gejala utama yang akan kamu rasakan jika menderita pankreatitis. Gejala yang biasa timbul dilansir dari headline, yaitu yang pertama, rasa sakit di sekitar tubuh bagian atas dan bagian belakang, lalu gangguan pencernaan, kemudian mual atau muntah, menurunnya berat badan, kembung disertai dengan perut buncit, cegukan, dan demam. Selain itu, gejala lainnya bisa juga mengalami steatoria, yaitu tinja berlemak yang mengeluarkan bau tak sedap. Pankreatitis yang sering terjadi pada umumnya digolongkan menjadi akut, kronis, dan neokrotikans. Berikut informasinya. Pertama, pankreatitis akut. Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease atau NIDDK, sekitar 275.000 orang Amerika dirawat di rumah sakit karena pankreatitis akut setiap tahun. Timbulnya penyakit pankreatitis akut seringkali sangat tiba-tiba. Peradangan biasanya hilang dalam beberapa hari setelah perawatan dimulai, tetapi beberapa kasus mungkin memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Pankreatitis akut jauh lebih umum pada orang dewasa daripada pada anak-anak. Batu empedu adalah penyebab utama terjadinya pankreatitis akut pada orang dewasa. Kondisi ini juga dapat berkembang menjadi pankreatitis kronis, terutama bagi kamu yang merokok secara aktif atau punya kebiasaan mengonsumsi alkohol. Kedua, pankreatitis kronis. Pankreatitis kronis adalah peradangan pankreas yang muncul kembali secara konsisten atau terjadi dalam jangka waktu yang lama. Orang dengan pankreatitis kronis dapat mengalami kerusakan permanen pada organ pankreas dan mengalami komplikasi penyakit lainnya. Pankreatitis dapat merusak sel-sel yang memproduksi insulin, yaitu suatu hormon yang dikeluarkan oleh pankreas untuk mengatur jumlah gula dalam darah pada tubuhmu. Hal ini menyebabkan diabetes pada sekitar 45% orang yang mengalami masalah pankreatitis kronis.
Perlu kamu ketahui bahwa pengguna alkohol jangka panjang menyebabkan sekitar 70% kasus pankreatitis kronis pada orang dewasa. Penyebab lain yang dapat menimbulkan pankreatitis kronis juga bisa disebabkan oleh penyakit autoimun dan genetik seperti cystic fibrosis. Yang ketiga adalah pankreatitis necroticans. Kasus pankreatitis akut yang parah dapat berkembang menjadi pankreatitis necroticans. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko kematian sel karena penyakit. Peradangan dari pankreatitis dapat menyebabkan enzim pencernaan bocor ke pankreas. Tentu saja, hal itu menyebabkan kerusakan hingga kematian jaringan yang menyebabkan pankreatitis necroticans. Pada umumnya, dokter akan menyarankan kamu melakukan USG perut atau CT scan untuk mendiagnosis penyakitnya secara lebih rinci. Jika kamu menderita pankreatitis necroticans, dokter akan mengambil sampel jaringan yang mati untuk memastikan tidak terinfeksi. Namun, apabila sudah terinfeksi, kemungkinan perlu minum antibiotik dan juga akan dilakukan pengangkatan jaringan yang sudah mati. Infeksi jaringan mati meningkatkan risiko kematian akibat pankreatitis necroticans, sehingga sangat penting untuk mencari pengobatan secepat mungkin. Oke, itu info yang saya dapat dari gooddoctor.co.id. Link info lebih lanjut bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Untuk mengatakan bahwa Sakura mengidap pankreatitis memang terbilang sulit, karena secara garis besar kita tidak pernah melihat Sakura menunjukkan gejala-gejala yang seperti yang tertera di awal video. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya berpikir kalau Sakura memang benar-benar mengidap pankreatitis akut. Pertama, Sakura dengan mudah meminum minuman beralkohol di hotel. Salah satu penyebab pankreatitis adalah penderitanya terlalu banyak meminum minuman beralkohol. Tidak ada penjelasan apakah Sakura memang banyak meminum minuman beralkohol, tapi melihat fakta bahwa Sakura meminum minuman beralkohol di hotel dengan mudahnya, seakan mengindikasikan bahwa kalau Sakura sedari dini terbiasa minum minuman beralkohol. Yang kedua, tidak ada pantangan dalam makanan. Sakura dan Mahiro sempat menghabiskan waktu bersama, makan di restoran Yakiniku, dan Sakura dengan entengnya memakan semua daging dan jeroan yang ada. Sakura bilang berkat perkembangan teknologi kesehatan, kini ia tidak memiliki pantangan makanan apapun. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau itu adalah sebuah kebohongan. Dari itu semua, skenario yang mungkin menjadi penyebab Sakura mengalami pankreatitis adalah karena ia putus dengan mantan pacarnya saat ia SMP. Kyoko, yakni sahabatnya Sakura, pernah bilang ke Mahiro kalau Sakura adalah orang yang sangat rapuh. Sakura bahkan menangis seharian karena putus dengan pacarnya. Jika dan hanya jika, mungkin saja, untuk menghilangkan kegalauannya itu, Sakura meminum minuman beralkohol untuk membuat pikirannya tenang, layaknya orang dewasa. Sakura malah kecanduan dan akhirnya menjadi penyakitan. Perlu digarisbawahi bahwa ini hanya teori ngawur yang terus mengembang atau mengambang di kepala saya, jadi jangan dijadikan patokan, apalagi dijadikan acuan bahwa Sakura memang benar-benar mengidap pankreatitis gara-gara itu. Jadi terlepas dari penyakit apa yang sebenarnya diidap oleh Sakura, tetap penting bagi kita sekalian untuk tetap menjaga pankreas kita tetap sehat agar tidak penyakitan seperti Sakura. Kita bisa mulai menjaga kesehatan pankreas dengan mengonsumsi beberapa jenis sayuran secara rutin, seperti sayur brokoli kukus yang kaya kandungan flavonoid dan apigenin. Selain sayuran, buah-buahan seperti ceri dan ubi jalar juga sangat baik untuk menjaga kesehatan pankreas karena kandungan antioksidannya diyakini bisa mencegah kanker pankreas. Dan bila memungkinkan, konsumsi yogurt juga setiap hari, agar bakteri tetap seimbang pada tubuh sehingga risiko terkena penyakit pankreas dan gangguan pencernaan pun bisa ditekan dengan signifikan. Akhir kata, stay healthy guys, dan videonya selesai.